الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, kita memasuki untuk kajian yang kedua di hari ini pada pembahasan nomor ke-16. قال المؤلف رحمه الله وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن من الله. Didapat? Nomornya berbeda. Sudah yang belum dapat berapa? 15. Di sana berapa, nomor berapa? 15. Di sini nomor 16. Ana ulang. Nah, wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu laisa bimakhluqin li'anna al-Qur'ana min Allah wa ma kana min Allah falaysa bimakhluq. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. Nah, sekarang beliau mulai memasuki beberapa rincian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa rincian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan ulama terdahulu ketika menulis kitab semisal ini itu tidak ditulis dengan tangan tetapi imla. Jadi beliau itu menulis langsung dari hafalannya, ditulis oleh murid-muridnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sering terjadi pada ulama terdahulu, ya, menulis kitabnya dengan cara imla. Imla didiktekan, dibacakan langsung dia dari hafalannya. Nah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menulis kitab Usul Muqaddimat Tafsir, ketika menulis kitab Al-Wasithiyah, nah langsung, ya, dari hafalannya tanpa beliau merujuk kepada literatur langsung, ya. Ada orang meminta langsung dijawab, begitu. Nah, barakallahu fikum. Dalam pembahasan ke nomor 16 dalam kitab ana, dalam kitab antum nomor 15 mungkin, beliau menyatakan wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kita akan membahas tentang kalamullah ini tadi. Kemudian wa tanziluhu, yakni tanzil Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Hamim Sajadah Allah menyatakan alif lam mim tanzilul kitabi minallah. Nah, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Disebutkan di sini tanzilul kitab. Nah, dari siapa? Rabbul alamin. Nah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu wa nazzalna minal Qur'ani. Semua dengan lafaz anzalnahu wa nazzalnahu, dengan lafaz tanzil. Semua menunjukkan bahwa Al-Quran ini tanzilun minallah azza wa jalla, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semuanya makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak punya andil, tidak punya peran sedikit pun dalam proses penurunan Al-Quran, baik secara makna maupun secara lafaz. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, karena kenapa dikatakan hal ini? Karena kaum Mu'tazilah atau sebagian firqah, Mu'tazilah sendiri terbagi menjadi beberapa firqah. Sebagian mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi dalam bentuk makna. Kemudian Rasulullah lah yang merangkai kata-kata itu. Nah, ini adalah kufur. Ini adalah kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala di samping menyatakan dengan kata-kata tanzilun, ya, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, juga dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah menyatakan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Nah, qara'nahu, ketika Allah mengirim Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, barakallahu, lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun belajar dari Jibril alaihissalam. Belajar dari Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an. Nah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Nah, Allah mengatakan la ta'jal, jangan engkau menggerakkan lisanmu wahai Muhammad sebelum selesainya Al-Qur'an ini dibacakan. Inna 'alaina, sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kami untuk membacakan Al-Quran dan penjelasannya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi dahulu karena senangnya beliau gembira ketika Jibril datang, Jibril membaca, Rasulullah langsung ikut. Nah, ya, membaca juga bersama Jibril. Nah, karena senangnya Rasul terhadap Al-Quran, rindu menunggu datangnya Jibril. Nah, namun semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan diperintahkan untuk menahan diri sampai Jibril selesai membacanya, kemudian fattabi' Qur'ana, baru setelah itu kau ikuti pembacaan Al-Quran itu. Sehingga sekali lagi bahwa Al-Quran itu dari Allah, baik maknanya dan juga lafaz-lafaz Al-Quran. Dalam ayat lain Allah menyatakan wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaihi wahyu. Jangan engkau terburu-buru wahai Muhammad. Di sini para ulama menegaskan bahwa orang menuntut ilmu itu jangan terburu-buru. Sabar, perlahan, bertahap, bertingkat. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Al-Qur'an adalah tanzilun minallah. Kemudian wa nuruhu. Wa nuruhu. Al-Quran itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah tegaskan sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-15. Allah menyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nah, qad ja'akum, wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur ini adalah Al-Quran, dan dia adalah kitab sekaligus yang mubin, yang jelas maknanya, jelas lafaz-lafaznya. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu yang dia merupakan nur, cahaya dari Allah, Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang selalu mengikuti syariatnya. Man ittaba'a ridwanahu, bagi orang-orang yang selalu mencari, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah nur, sebagaimana dalam firman Allah ayat ke-15 dari surat Al-Maidah. Qala wa laisa bimakhluqin. Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Nah, bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Lianna Al-Qur'ana minallah, karena Al-Quran itu merupakan bagian dari sifat Allah. Wa ma kana minallah, maka segala sesuatu yang merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimakhluk, maka dia bukanlah makhluk. Sekali lagi Al-Barbari menyatakan li'anna al-Qur'ana minallah, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minallah falaisa bimakhluk, maka sesuatu yang bagian daripada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dia makhluk. Nah,
Wa hakadha qala Malik, Ibnu Anas, wa Ahmad bin Hanbal. Demikianlah perkataan Al-Imam Malik, akidah Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan bagaimana Al-Imam Al-Barbahari selalu merujuk kepada ulama sebelumnya. Dia menyebutkan akidah, selalu menyatakan inilah sahabat, akidah mereka seperti itu. Sekarang beliau menyatakan beginilah Al-Imam Malik, beginilah Al-Imam Ahmad rahimahullah, wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma, dan para fuqaha sebelum Al-Imam Malik dan Imam Ahmad, dan juga para fuqaha setelah Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Apa yang bisa dipetik dari sini, yang kita bisa ambil faedah, begitulah ulama turun temurun, ya. Mereka selalu merujuk kepada yang di atasnya, selalu mencari siapa pendahulunya dalam setiap akidah dan ucapannya. Nah, barakallahu fikum. Qala wal mira'u fihi kufrun. Perdebatan tentang Al-Quran ini, berdebat tentang Al-Quran adalah kufrun. Nah, barakallahu fikum. Telah datang athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, athar dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau menyatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun, diulangi sebanyak 3 kali. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Nama. Kama alimtum minhu fa'malu wa ma tashabaha 'alaikum na'am faqulu amanna. Apa yang telah kamu ketahui, kamu pahami dari Al-Quran itu segera amalkan, segera kamu yakini sebagai akidah, sebagai iman. Dan apa yang masih mutasyabih kepada antum, masih belum jelas, maka katakan amanna billah. Nah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam nasihat Ibnu Abbas menyatakan athar 6, ketika ditanya tentang bagaimana menyikapi Al-Quran, qala mastabana laka fa'mal bihi wa ma lam yastabin laka farudduhu ila alimihi. Al-Quran yang sudah istabana laka, jelas kepada kamu hukum-hukumnya, makna-maknanya, segera amalkan. Yang belum jelas, maka kembalikan jawabannya kepada alim tentang Al-Quran, orang yang berilmu tentang Al-Quran, dengan merujuk kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada pihak yang mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah, kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Nah, tidak lain dikarenakan bahwa mereka memahami nas-nas Al-Quran dengan ilmu kalam yang tadi sudah kita bahas. Al-Jahmiyah dengan ilmu kalamnya menolak bahwa Allah berbicara dengan bersifat kalam. Nah, sehingga mereka mengingkari bahwa Allah pernah berkalam dengan nabinya Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Perhatikan dalam ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ini menegaskan sifatul kalam, barakallahu fikum, dengan dua sisinya. Pertama, dengan tegas Allah menyatakan wa kallamallah, Allah mengajak bicara Musa, kemudian ditegaskan dengan taklima, pembicaraan yang sebenarnya hakiki. Nah, tidak mungkin ada takwil karena adanya kata-kata taklima. Seorang yang mengerti bahasa Arab, belajar ilmu balaghah, dia akan paham bahwa kata-kata taklima ini di akhir ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima, menunjukkan bahwa kalam di situ hakiki, bukan kalam nafsi, bukan kalam yang ada di dalam sanubari, di dalam hati, tapi kalam yang terucapkan dengan lafaz. Nah, taklima. Nah, barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab, kata-kata taklima ini diistilahkan dengan al-masdar al-mu'akkid. Al-masdar al-mu'akkid, kata masdar yang fungsinya menekankan. Sekali lagi, masdar yang fungsinya apa? Menekankan bahwa pembicaraan itu adalah hakiki, bukan majaz, adalah hakiki. Nah, kaum Mu'tazilah berusaha merubah ayat ini. Coba perhatikan ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima.
Tapi Jahmiyah berusaha merubah lafaz Allah yang mestinya pakai dhamma Allahu diganti dengan fathah Allah. Sehingga maknanya wa kallamallaha Musa taklima, yakni Musa mengajak bicara Allah, karena Musa adalah subjek atau fa'ilnya, sementara Allah itu adalah objek atau maf'ulnya. Nah, barakallahu fikum. Diganti dhamma dengan fathah, berubah makna, berbalik 180 derajat. Nah, berbalik. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakallim, ya, akhirnya berbalik Musa lah yang sebagai mutakallim. Namun walhamdulillah ahli sunnah wal jamaah itu selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil. Nah, di antara yang menunjukkan tentang kebatilan ucapan barakallahu fikum al-Mu'tazilah dalam hal ini adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Nah, ayat 143. Allah menyatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, perhatikan baik-baik ini. Walamma jaa Musa limiqatina, ketika Musa telah datang sesuai dengan batas waktu yang telah kami tentukan, kata Allah, wa kallamahu rabbuh. Ya, wa kallamahu rabbuh, dan akhirnya Rabbnya mengajak bicara dia, bercakap dengannya. Perhatikan wa kallamahu rabbuh. Apa mungkin diganti Ustaz dengan wa kallamahu rabbah? Enggak mungkin. Karena dhamir hu pada wa kallamahu itu dhamir maf'ul, mansub. Dhamir yang menunjukkan itu sebagai objek. Enggak ada satupun orang yang mengerti bahasa Arab menyatakan itu mungkin di suatu kondisi, di suatu keadaan bisa berubah menjadi fa'il. Ya. Wa kallamahu. Hu di sini adalah dhamir nasab katanya para ulama. Dhamir mansub. Mansub itu posisinya dalam hal ini sebagai objek, sebagai maf'ul. Berarti subjeknya yang sesudahnya rabbuhu, sehingga tidak mungkin dibaca rabbahu. Nah, kalau yang tadi masih memungkinkan dalam kaidah nahwu dirubah-rubah. Ya. Masih memungkinkan wa kallamallaha Musa. Musa di sini adalah sebagai subjeknya. Tetapi pada ayat 143 surat Al-A'raf tidak mungkin terjadi. Nah, itu ya ikhwan, sifatul kalam barakallahu fikum, suatu yang kepastian merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Di antaranya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sebelum kita menyebutkan ayat ini, kaum Mu'tazilah punya syubhat, atau kaum Asy'ariyah memiliki syubhat. Nah, setelah terbantah perubahan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, dhamma diganti fathah, terbantah dengan ayat 143 surat Al-A'raf. Nah, mereka mendatangkan syubhat lagi. Ya, yang sebenarnya yang berbicara pada waktu itu adalah maksudnya Allah menciptakan suara, ya, yang diletakkan di pohon, yang kemudian syajarah itulah yang mengeluarkan suara. Jadi Allah menciptakan suara, bukan Allah berbicara. Nah, tetapi pohonlah yang berbicara tadi, yang Allah ciptakan suara padanya. Nah, jadi yang mengajak bicara Musa adalah syajarah, pohon, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini terbantah tentunya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat ke-11 dan 12 Allah mengatakan falamma ataha, ketika Musa mendatangi api yang dilihatnya itu tadi, nudiya ya Musa, dipanggillah Musa, ya Musa. Nah, dengan pemanggilan ya Musa, berarti kalamullah itu ada suara, ada panggilan ya Musa. Nah,
Qala inni ana rabbuk. Inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Inni ana rabbuk, kata Allah ketika memanggil ya Musa, ini sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Kalau itu keluarnya dari pohon, keluarnya dari syajarah, berarti siapa Tuhannya Musa? Syajarah tadi. Nah, tetapi di sini yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengatakan inni ana rabbuka. Aku inilah Rabbmu wahai Musa. Fakhla'na 'alaik, bukalah sendalmu. Fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya engkau berada di wadi, di lembah yang disucikan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan sifatul kalam banyak sekali. Di antaranya yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, Allah menyatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah qala, ya, qala. Qala itu artinya berkata, qaulan. Berkata qaul. Apa qaul itu? Kata ahli nahwu bahasa Arab, qaul itu definisinya adalah nutqun mubhim, ucapan. Dalam riwayat atau definisi lain, lafzun mufhimun, lafaz, ucapan yang dapat menjadikan orang paham tentang maksudnya. Itu qaul dalam bahasa Arab. Apa qaul itu definisinya? Nutqun mufhimun. Apa itu? Nutqun itu ucapan. Mufhim menjadikan orang faham. Lawan bicaranya itu menjadi faham. Itu makna qaul, ya, dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idz qala, ketika, ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat. Kepada menunjukkan ada lawan bicara yang diajak bicara oleh Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni, aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Nah, barakallahu fikum. Dan malaikat akhirnya di sini para ulama menyatakan bahwa kalamullah itu ada suara. Nah, dengan huruf-hurufnya. Nah, bisa dipahami, terbukti para malaikat faham maksud Allah. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, ya, mereka menjawab para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab lagi. Terjadi dialog dengan para malaikat. Berarti malaikat itu paham kalamullah. Kalau kalamullah itu seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah, bahwa itu kalamun nafsi, kalam yang ada di zat Allah, berarti bagaimana Jibril dan malaikat bisa memahami sesuatu yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Allah menjawab ketika para malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah? Berarti faham, menjawab. Kemudian Allah jawab, qala inni, Allah berkata, sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, segala sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Ahlan sahlan. Waalaikumsalam. Tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nah, dari ayat tadi dengan tegas bahwa Allah itu memiliki sifatul kalam. Nah, sifatul kalam azza wa jalla secara hakiki. Nah, di antara ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifatul kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam innama qauluna li syai'in idza aradnahu
an naqula lahu kun fayakun. Nah, ayat ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat ke-40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Subhanallah. Di sini ada 3 hal sekaligus yang menguatkan, menegaskan tentang sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan innama qauluna, hanyalah ucapan kami. Apa tadi qaul menurut para ahli nahwu? Ucapan yang menjadikan orang paham, yaitu bahasa Arabnya apa? Nutqun mufhim. Nutqun mufhim. Ucapan, terucapkan, terlafadzkan. Itu nutqun maknanya. Nafaqa yantiqu nutqan, ya, mengucapkan, ya. Innama qauluna, qaul kami kata Allah, li syai'in, untuk suatu hal yang kami inginkan untuk terwujud, tercipta, an naqula, kami mengucapkan. Diulangi lagi, an naqula, kami mengucapkan kata Allah, kun, disebutkan ucapannya kun pakai kaf nun, ya, huruf kaf nun, kun fayakun, maka terciptalah apa yang Allah inginkan itu tadi. Begitu juga di dalam surat Yasin ayat ke-82. Surat Yasin ayat ke-82. Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, sama maknanya dengan ayat ke-40 surat An-Nahl. Oleh karena itu, para sahabat mengimani Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, Asma, dan yang lainnya. Semuanya beriman bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Secara turun-temurun tabi'in, para ulama di masa tabi'in, Al-Hasanul Basri, Muhammad bin Sirin, Yunus bin Ubaid, Al-A'mash, barakallahu fikum, Naam, dan yang lainnya dari para ulama, Sa'id bin Musayyib. Naam, semuanya beriman bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Nah, begitu juga ulama di masa tabi'in, Al-Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Hammad ibn Zaid, Ayyub as-Sakhtiyani. Nah, dan seluruhnya yang ada di masa tabi'in, semuanya beriman bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Dan itulah generasi terbaik umat ini yang Rasulullah menyatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku hidup bersama mereka, yaitu siapa? Para sahabat. Kemudian generasi yang berikutnya yaitu murid-murid sahabat, dan generasi yang berikutnya yaitu murid-murid dari tabi'in, ya, yang dikenal dengan istilah tabi'ut tabi'in. Nah, barang siapa yang mengikuti jejak mereka di dalam memahami Islam, di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, memahami dan menafsirkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bidang ayat-ayat ataupun hadis tentang keimanan, tentang jannah, tentang nar, tentang akhirat, tentang hari kiamat, nah, ataupun ayat dan hadis yang memberitakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah, berusaha memahami, menafsirkan semuanya itu tadi dengan penafsiran dan pemahaman para sahabat, maka dia akan selamat, berada di atas siratul mustaqim, terhindarkan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam memahami Islam. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Tafadhol. Nah, tentang turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW lewat Jibril, itu ada, apakah ada tujuh bacaan yang kita kenal sekarang yang qiraat sab'ah itu? Nah, atau dengan tersendiri, ya. Karena lafaz di yang kita kenal sekarang ada
kiraat Abu Amr, ada Susi, ada Hafs. Nah, nuzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Kata Rasulullah, Al-Quran diturunkan dengan 7 bentuk huruf. Maksudnya di dalam cara membacanya. Namun sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah, menegaskan bahwa bukan yang dimaksud dalam hadis ini sama dengan qiraatus sab'. Ya, tidak sama dengan qiraat as-sab'. Nah, barakallahu. Jadi itu tersendiri. Mungkin ada yang lainnya. Nah, taranum yang ada kan jenis-jenis lagu kami dapat dipanggil taranum. Iya. Itu maksudnya dalam memang dibolehkan. Melagukan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Nah, ada jenis taranum yang biasa masuk susah wakil. Nah, pada dasarnya kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperindah cara membaca kita ketika membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan, barakallahu fikum, man lam taghannaw bil Quran, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengindahkan bacaan Qurannya bukan bagian dari golonganku. Nah, diperintahkan untuk kita mengindahkan suara. Namun tentunya dalam batas-batas yang tidak berlebihan. Dalam batas-batas yang tidak berlebihan. Ini satu hal yang penting. Jadi bagus, boleh, artinya sangat dihimbau di dalam syariat ini kita membaca Al-Quran dengan lantunan bacaan yang baik. Barakallahu, selama tidak berlebihan. Barakallahu. Nah, istiwa termasuk dari sifat. istiwa Sifat Allah. Untuk sifat, sebab ada dengar seorang tadi Malaysia ini mengatakan kita tidak boleh mengatakan tempat untuk Allah, sebab ianya tidak terdapat dalam dalil Al-Quran. Tempat. Nah, memang zaman sahabat dulu ya, mana ada orang mengatakan tempat itu mau tempat di langit kan begitu. Nah, ya, tapi maksudnya alasannya sebab tidak ada di dalam Al-Quran penjelasan tentang Allah itu bertempat, cuma yang ada kata istawa. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Nah, maka menurut bahasa Melayu kita ini yang Indonesia juga, ya dia macam tempat gitu. Jadi bagaimana sebenarnya yang seharusnya kita memahami persoalannya? Nah, makna istiwa itu dijelaskan oleh para ulama. Makna istiwa itu adalah ala wartafa'a wastaqarra. Nah, ala war, tinggi berada di atasnya, itu maknanya. Bertinggi berada di atas arsy, itu makna istawa alal arsy. Nah, sehingga kalau maksudnya perkataan dia bahwa Allah tidak boleh dikatakan berada di tempat tertentu karena tidak ada lafaz tempat di dalam Al-Quran, maka benar kalau sebatas itu. Tapi kalau maksudnya dia bahwa tidak boleh kita menyatakan Allah berada di tempat tertentu, artinya tidak beristiwa di atas arsy, bahwa Allah berada di mana-mana, maka ini adalah batil. Sehingga harus dirinci apa mau antum dengan kata-kata dia ada tempat bagi Allah. Maksudnya penjelasannya enggak? Kita boleh mengatakan Allah itu di langit, tapi kita tidak boleh mengatakan Allah tempat di langit. Allah berada di atas langit. Nah, dia berada itu menunjukkan tempat. Dia menolak maksud tempat itu. Hatta walaupun kita katakan tempat itu tidak serupa dengan makhluk, tetap tidak boleh. Katamu tadi inilah. Jadi maksudnya apakah Mbak Subhani yang rasa beredar di internet sekarang ini, mungkin ada ikon-ikon yang mengarah. Jadi Allah menyatakan betul tapi salah. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, amintum man fis sama. Nah, amintum man fis sama. Ya, akan kau beriman kepada zat yang berada di atas langit. Man fis sama. Nah, ketika seorang jariyah ditanya, aina Allah? Qalat fis sama, dengan menunjuk tangannya ke atas. Ya. Aina lil makan. Aina lil makan. Iya, nah. Aina itu menanyakan tempat, posisi di mana. Jariyah ini bertanya, mengatakan dengan mengangkat tangannya fis sama. Kemudian Rasulullah membenarkan jawaban itu dan menyatakan innaha mu'minah. Dia adalah seorang yang benar-benar beriman.
Jadi perlu ditegaskan kalau yang dimaksud dengan tempat itu mengingkari sifat istiwa, bahwasanya Allah berada di atas langit, ya, bersama, maka itu adalah kebatilan, tidak boleh diyakini. Nah, barakallahu fikum. Dijawab aja sesuai dengan lafaz Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita menyatakan Allah berada. Ya sudah, kita menyatakan wahai ustadku, wahai bapakku, persis yang Allah katakan, a'amintum man fis sama. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jariyah, ditanya dia, aina Allah? Pertanyaan Rasul, aina Allah? Apa artinya aina, Pak? Di mana Allah? Itu maknanya aina. Nah, dijawab oleh sang Jariyah ini tadi, fis sama. Nah, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini boleh tak adakah akidah Asy'ariyah masih boleh lagi dikatakan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah? La, akidah Asy'ariyah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabatnya. Akidah Ahlussunnah adalah akidahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan seluruh sahabat. Nah, kita bertanya sekarang, ketika disebut bahwa sifat Allah hanya 20 misalnya, ya, apakah Abu Bakar, Umar dan Utsman wa Ali menetapkan adanya sifat 20? Nah, perlu dijawab, kan begitu. Adakah? Kalau ada berarti benar. Kalau tidak ada, ketahuilah bahwa itu adalah sesuatu yang baru dalam Islam. Apakah ulama di masa tabi'in pernah mengenal itu? Mereka berakidah Ahlussunnah tabi'in. Nama-namanya tadi saya sebutkan, ribuan ulama di masa tabi'in. Nah, apakah imam yang 4? Ya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya meyakini seperti itu, bahwa sifat Allah itu hanya ada 20, yang lainnya menyatakan 13, ya, maka jawabannya tidak pernah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Al-Muzani, murid besar Al-Imam Syafi'i, yang menetapkan adanya sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tahu bahwa itu baru ada, baru muncul, ya, baru lahir setelah generasi terbaik, 3 generasi terbaik ini telah tiada. Nah, katanya satu soalan tentang perkataan Imam Abu Hanifah dalam membantah seorang kecil. Dia menggunakan hujah akal, mengatakan di manakah Allah belum terjadinya makhluk. Adakah itu sampai kepada perkataan Imam Abu Hanifah? Anda belum pernah tahu apakah benar Abu Hanifah mengucapkan itu. Belum pernah. Sudah disampaikan kepada Imam Abu Hanifah, mengatakan bertanya soalan yang itu. Nah, Anda belum pernah tahu apakah itu benar datangnya dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, berikutnya kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Yang berikutnya adalah kewajiban kita beriman tentang ru'yah, yakni ru'yah kaum mukminin di yaumul qiyamah. Nah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Nah, yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim. Mereka benar-benar melihat Allah dengan penglihatan kepala mereka, yakni mata kepala mereka sendiri. Ini untuk menafikan adanya takwil, ya. Karena ada yang mengatakan ru'yatullah di sini maksudnya adalah ru'yah melihat nikmat-nikmat Allah di jannah. Nah, melihat apa? Nikmat-nikmat Allah. Ini tentunya adalah takwil,
keluar dari pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum. Naam, kama tarawna al-qamara lailatal badr. Nah, dalam hadis lain innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Nah, hadis pertama Rasulullah menyatakan sungguh pasti kalian akan menyaksikan, melihat Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala di jannah nanti. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin mendengar hadis seperti ini? Perlu diketahui bahwasanya kita yang hidup di masa ini bukanlah orang pertama yang mendengarkan ayat dan hadis semisal ini. Bukan orang pertama. Nah, bukan generasi pertama, telah berlalu generasi sebelum kita. Oleh karena itu, kita menengok, melihat bagaimana mereka dahulu menyikapi hadis seperti ini. Tidak lain kita melihat mereka adalah menerima, beriman, mengedepankan sikap taslim, tunduk patuh kepada dalil tanpa mengedepankan logika dan hawa nafsunya. Nah, karena logika manusia itu sempit, logika manusia itu terbatas. Nah, manusia itu lemah, tidak akan mampu mereka memikirkan sifat-sifat Allah. Kewajiban mereka adalah beriman atas berita-berita yang Allah sebutkan. Allah menyebutkan melalui Rasulnya bahwa kaum mukminin akan melihat Allah. Kenapa kita menolak berita dari Allah yang datang melalui Rasulnya ini? Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti wajah-wajah penduduk surga itu berseri-seri, menampakkan kegembiraannya. Nah, ila rabbiha nadhirah. Perhatikan kalimat ila rabbiha. Nadhirah itu bisa berarti menunggu maknanya. Bahasa nadhirah. Ya. Namun apabila sudah masuk huruf ila, tidak ada makna yang bisa difahami kecuali adalah melihat. Nah, nazartu ilal jidari, maknanya aku melihat ke tembok ini. Itu orang yang mengerti bahasa Arab. Nah, di sini Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Pakai dhad yang pertama. Nadhirah yakni berseri-seri, senang, gembira di jannah itu. Kemudian Allah lanjutkan di antara kenikmatan yang akan mereka dapatkan di jannah, ila rabbiha nadhirah, pakai dhad. Nah, mereka akan melihat kepada Rabbnya di jannah itu tadi. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kepastian kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhasibuhum. Naam, Allah Subhanahu wa taala ini naam barakallahu fikum, lebih tepatnya ru'ya yang dimaksud pada bagian ini adalah ru'ya manusia di yaumul qiyamah. Perhatikan baik-baik karena mu'allif nanti akan menyebutkan pembahasan semisal ini mirip namun ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ru'ya itu akan terjadi di jannah khusus untuk kaum mukminin. Ru'ya kepada Allah. Yang kedua adalah seluruh makhluk. Nah, ketika hari hisab, ketika hisab perhitungan. Nah, ketika hisab perhitungan, itu mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, mereka dalam keadaan dihisab, dihitung oleh Allah amalannya, dalam keadaan ketakutan sehingga mereka tidak bisa menikmati ru'yah tersebut. Nah, berbeda dengan ru'yah kaum mukminin ketika di jannah nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka, kata muallif, bila hijabin wala turjuman, tanpa ada hijab, pembatas yang menghalangi, nah, dan tanpa adanya penerjemah antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kehendak Allah semua memahami maksud itu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, fadhil. Terjemahan ini untuk dua orang atau satu? Terjemahan. Satu. Nah, ini dalam bahasa masdar.
Turjuman itu maknanya penerjemah. Nah, bukan masdar, kalau masdarnya terjemah. Terjemah. Kalau ini turjuman. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang lainnya. Nah, coba perbezaan antara ketika dihisap melihat makanan, ketika dihisap dan waktu disuruh perbezaan. Iya, perbedaannya bahwa kalau ketika dihisap itu barakallahu fikum, Allah menghisap orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrik dengan penuh kemarahan. Senyuman marah. Yang diazab tu dapat melihat Allah. Waktu hisap saja. Waktu hisap saja. Di waktu hisap. Di waktu perhitungan saja. Di Yaumul Hisab ni kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang atau kemana? Nah, betul. Sampai Nabi pun dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Semua manusia. Nah, semua manusia. Nabi Muhammad pun itu dia. Semuanya. Rasulullah SAW memberitakan itu semuanya. Tapi sudah tidak ada pikiran kenapa ini, tidak ada. Semua masing-masing sudah urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyatakan, innakum sadub'atuna hufatan uratan hurla. Sesungguhnya kalian semua ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hufatan, dalam keadaan tidak memakai sendal, ya, kaki biasa begini, uratan, telanjang, hurla, dalam keadaan kembali seperti dilahirkan, belum dikhitan. Nah, seperti dilahirkan. Kama bada'nahu kama khalaqnahu awwala marratin nu'idu. Kama bada'nahu awwala marratin nu'idu. Kami akan membangkitkan mereka persis ketika mereka awal lahir di dunia ini, kata Allah di dalam ayatnya. Nah, dalam hadis Rasulullah menegaskan itu semuanya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, sama seperti mungkin di benak kita muncul, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuruna ba'dhum ila ba'dhin. Nah, ya Aisyah, al-amru a'zam min dzalik. Malu Aisyah melihat berita itu. Ya Rasul, bagaimana nanti? Mereka akan saling melihat. Wahai Aisyah, pada hari itu urusan sudah jauh lebih besar dari itu. Semua nggak bisa melihat apa sudah. Bahkan mungkin badannya sendiri, dia hanya bisa terdiam begini semua. Nah, terdiam semua menunggu hisab. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan ini pada hari ini? Kamu mengucapkan ini, kamu berbuat kezaliman, kamu begini, kamu berdusta, kamu. Dia hanya bisa mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sudah dia ada kesempatan. Nah, barakallahu fikum. Naam, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi, kata Allah. Di hari di mana seorang lari meninggalkan ayahnya. Nah, meninggalkan saudaranya, meninggalkan temannya, meninggalkan ibunya. Nah, ibu ketika di dunia yang mungkin kita bela, kalau ada sebuah kekuatan yang akan menyakiti ibu kita, kita akan lawan dia walaupun kita tidak mampu. Walaupun korbannya adalah jiwa dan raga kita, kita lawan dia karena ibu kita dihina, ibu kita diancam dibunuh. Ketika di akhirat masing-masing berurusan sendiri-sendiri. Ibunya meninggalkan anaknya. Nah, barakallahu fikum. Sudah tidak ada urusan kecuali kata Allah, likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi. Masing-masing sudah ada urusan yang menyibukkan dia. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga berbeda ru'yah ketika di yaumul hisab, dalam keadaan semua tegang melihat itu keadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ru'yah ketika di jannah. Nah, ketika di jannah, wujuh yauma idzin nadhirah. Ya. Ketika di jannah, wujuh yauma idzin berseri-seri. Mereka
kemudian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika di yaumul hisab, yauman abusan qamtarira, kata Allah. Hari tidak ada tersenyum pada waktu itu. Tidak ada senyum. Muka lesu, serba takut. Ya. Nah, sehingga berbeda antara dua ru'yah ini tadi. Nah, semoga Allah menggolongkan kita sebagai kaum mukminin yang bisa melihat Allah di jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, problem. Yang tentang bagaimana yang mati syahid berperang berjihad. Nah, dikatakan dia dibangkitkan dengan baju dan darahnya menjadi saksi. Nah, ketika hisab semuanya itu menjadi saksi bahwa orang ini telah berjuang. Dia tetap juga bangun dalam keadaan seperti yang lain. Tidak dibangkitkan berarti berpakaian dengan bajunya. Artinya baju itu akan menjadi saksi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis semua itu. Nah, ini mungkin kajian kita sudah hampir 60 menit kita berbincang. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pukul 12 bismillah.